Hari saat aku bertemu Winda bisa dianggap gak gitu menyenangkan. Aku dengar ibu dan ayah tirimu bertengkar di dalam mobil, makanya bisa sampai kecelakaan. Keduanya meninggal di tempat, bahkan nabrak pejalan sampai meninggal. Sekarang rumah keluarga sudah dijual. Kamu baru kelas 1 SMA. Kamu mau gimana ke depannya? Kamu bilang kamu omnya Yudi. Benar. Begini, Anda nggak tahu. Ayah kandungnya sudah lama meninggal. Tapi tenang saja, sebagai omnya, aku pasti merawatnya sepenuh hati. Yudi ini punya asuransi yang dibeliin neneknya. 2 tahun lagi baru bisa dicairin. Nanti semua bakal jadi punyaku. Tapi berdasarkan penyelidikan kami, kamu nggak punya kerjaan tetap. Selain itu, 2 tahun lalu, kamu ditahan 3 bulan karena buat keributan. 3 tahun lalu juga diduga mencuri. Berhenti. Ada apa dengan gadis kecil ini? Dengan kondisi dia sekarang, kalau bukan aku siapa yang hidupin dia? Malah remehin aku. Halo, aku Winda. Kamu sudah datang. Tadi di telepon belum sempat dijelasin, turut berduka cita. Kabarnya ayahku meninggal. Kenapa? Apakah ada warisan yang akan diberikan padaku? Dingin dan gak berperasaan. Itu kesan pertamaku tentang Winda. Maksudmu, ayah yang gak kulihat sejak umur 3 tahun meninggal kecelakaan bareng istri barunya. Dan sekarang ada adik yang entah dari mana harus aku biayai. Kami cuma mau minta pendapatmu saja. Lagian secara hukum kalian berdua adalah kerabat. Ibuku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sekarang hidup sendiri saja sudah susah. Gimana aku menghidupi dia? Aduh, benar kan? Aku udah bilang mau merawatnya. Buat apa tanya dia lagi? Sudah ada yang mau urusin dia kan? Aku maunya sama kamu. 6 tahun keterikatanku dengan Winda dimulai dari saat itu. Kenapa harus aku yang hidupin kamu? Sebelum nenekku meninggal, dia pakai semua uangnya buat beliin aku asuransi. Baru bisa dicairin kalau sudah 18 tahun. Sekarang aku butuh wali. Cuma 2 tahun. Nanti aku kasih kamu setengah dari uangnya. Selain itu, semua biaya selama 2 tahun ini bakal aku balikin. Bukannya pria yang tadi mau hidupin kamu? Kok gak ikut dia saja? Kalau ikut dia, takutnya setengah uangnya pun hilang. Aku harus kuliah. Itu keinginan nenekku. Kalau gitu, kok kamu pikir aku gak bakal bawa lari uangnya? Kamu gak bakal. Aku bisa lihat itu. Aku cuma ambil cuti 2 hari. Besok ikut aku urus berkas, lalu ikut aku ke kota Lewi. Masuklah. Ini kontrakanku. Cuma ada 1 kamar. Mau tidur di sofa atau di lantai terserah. Biasanya, kalau nggak kuliah ya kerja sambilan. Jadi aku jarang di rumah. Kamu... Aku bisa urus diriku sendiri. Baguslah, aku mau kerja sambilan. Ada makanan di kulkas, anggap rumah sendiri. Halo anak-anak, ibu perkenalkan dulu murid pindahan Murid baru. baru? Di saat begini masih ada murid pindahan. Ganteng banget. Buruan lihat, murid baru. Iya. Halo semuanya. Aku Yudi Praya. Dia Yudi Praya. Ganteng banget. Begitu murid baru datang, kayaknya Iya. cowok populer di sekolah harus ganti. Dia juara 1 lomba fisika kota Jawa. Dia pindah Ayo ke sini. duduk di sana. Duduk di sana. Kali ini Harry punya saingan ya. Wah iya, bener tuh. banget ya. Mana ganteng Wah, banget ganteng lagi. banget. Halo Yudi, aku ketua kelas Yeni Chandra. Kalau nggak paham, tanya aku saja. Oke. Baiklah semuanya, kita bahas bab 4 ya. Yudi kan?
Aku nggak bakal bikin kamu bertahan lama di sini. Nyanyian yang bagus. Bos, alkohol sudah datang. Silakan dinikmati. Nona, jangan buru-buru pergi. Aku lihat jual minuman juga capek. Bagaimana kalau minum sama kami? Biar kita senang-senang. Hah? Benar banget. Biar kita senang-senang. Ayo minum. Ayo. Begini saja. Minum segelas 400.000. Bagaimana? Karena para bos lagi senang semua, aku bakal temani dengan senang hati. Oh, bagus. Bagus. Aku suka. Bagus. Lanjut. Ayo. Minum satu lagi. Bagus. Dasar kau ini demi uang sampai nggak peduli sama nyawa sendiri. 400.000 segelas, cuma orang bodoh yang nggak mau. Lagian, aku tadi lihat si Wira berdiri di depan pintu. Dia nggak berani macam-macam sama aku. Bukannya uang kuliahmu buat semester depan sudah ada? Kok masih kerja segila ini? Ada seekor anak kucing datang ke rumah. Kucing? Sejak kapan kamu pelihara hewan? Kucing siapa? Seekor kucing yang kelihatan sangat menyedihkan. Sudahlah. Ayo, balik kerja. Winda, kamu beda denganku. Nilaimu bagus, cantik pula. Kalau lama di sini kamu bakal ditindas. Mending cari kesempatan dan buruan pergi. Tenang saja, aku bisa jaga diri sendiri. Minggir. Pulang mabuk tiap malam. Dia sebenarnya kerja sambilan apa? Sudah bangun? Minum air madu biar mendingan. Maaf ya, semalam minum kebanyakan. Aku lupa ada orang di rumah, makanya mengambil tempat tidurmu. Kamu gak seharusnya kerja begituan. Kerja begituan? Kerja begituan? Kenapa? Merasa aku murahan? Aku ini mata duitan, di mana ada uang, ke situ aku pergi. Harga diri, kehormatan, buatku gak ada harganya. Selama ini, aku hidup seperti ini. Maksudku bukan begitu. Aku cuma merasa sangat berbahaya kalau kamu pulang larut setiap malam. Yudi, kalau nggak ada asuransi itu, kita nggak punya hubungan apa-apa. Aku nggak bakal urusin kamu. Jadi, jangan ganggu hidupku juga. Fokus saja jadi murid pintar. Lagian 2 tahun lagi, kita nggak bakal ada hubungan apapun lagi. Apa itu karena aku? Jangan kegeeran. Fokus saja jadi murid pintar.
Lagian 2 tahun lagi, kita gak bakal ada hubungan apapun lagi. Hari itu, apa aku terlalu kasar padanya? Kenapa kamu datang? Mulai sekarang aku jemput tiap hari. Dasar bocah nakal. Siapa yang minta jemput? Soal hari itu, maafkan aku ya. Harusnya aku yang minta maaf. Hei kamu Yudi kan? Susah banget cariin kamu. Ibumu menabrak anakku sampai meninggal. Ya ampun. Gimana bisa kamu hidup senyaman ini? Serius? Kamu masih bisa tenang sekolah. Benar, kasihan banget. Kamu, Iya, dosa ibumu kasihan. harus Bukan kamu tebus. salah, itu anak pembunuh. Ibunya menabrak orang sampai meninggal. Ini alasan dia pindah sekolah. Sebenarnya nggak bisa salahin dia kan? Bukan dia pelakunya. Kembaliin anakku. Duh, jangan banyak ngomong deh. Kembaliin anakku. Kembaliin anakku. Tapi juga Dasar kasihan. gak tahu Masuk sekolah pun nggak boleh. Bodoh kamu. Iya. Kembaliin Masa nggak anakku. boleh? Kembaliin anakku. Kembaliin anakku. Gimana kamu melawanku? Kamu dengar nggak? Kembaliin bisa anakku. Kamu dengar? Hah? Kenapa diam saja? Kembaliin anakku. Kembaliin anakku. Kembaliin dia. Kok dia nggak datang malam ini? Kamu sudah pulang? Begini, aku tadi pergi main sama teman, jadi nggak sempat jemput kamu. Aku sendiri yang bikin basah. Aku pergi cuci dulu. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Yudi, jangan bikin dia repot. Dia sudah sangat capek. Berdiri. Siapa yang izinin mereka nindas kamu? Kamu siapa? Mau apa? Hei kamu, Ayo kita lihat. buat apa kamu mengambil tasku? Astaga. Kamu sudah gila ya? Kamu Heri Gunawan sejuara 2 kan? Aku kakaknya Yudi. Hari ini aku cuma kasih pelajaran kecil. Kalau kamu nindas Yudi lagi, aku bakal. Kamu bakal lakuin apa? Ayahmu manajer umum grup Heva, Pedro kan? Yudi anak yang baik, tapi aku tidak. Aku ini anjing gila. Pasang spanduk di depan kantor, teriak pakai megafon bisa aku lakukan.
Aku buat semua orang di kantor ayahmu tahu anaknya itu seperti apa. Menurutmu, gimana reaksi ayahmu nanti? Siapa suruh dia nindas teman? Kepala sekolah datang. Kamu siapa? Kamu mengacaukan ketertiban sekolah. Cepat pergi. Soal Harry yang mimpin perundungan terhadap adikku Yudi, akan kulaporkan ke dinas pendidikan. Aku harap kepala sekolah bisa kasih aku jawaban yang memuaskan. Memangnya separah itu? Kok aku nggak tahu temperamenmu sebagus ini? Yudi, katakan sesuatu. Kamu sebenarnya takut apa? Aku takut kalau aku bikin masalah di sekolah, kamu nggak mau aku lagi. Mulai sekarang kerjain piketku. Guru sudah bilang, kita berdua piket hari ini. Terus kenapa? Mau mengadu? Keluargamu sudah nggak ada. Siapa yang bela kamu? Yudi, lihat aku. Aku sudah bilang, aku pasti hidupin kamu sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun nanti, aku gak bakal urus lagi. Seenggaknya sekarang, aku gak izinin kamu ditindas. Mengerti? Aku kakaknya Yudi. Yudi anak yang baik. Tapi aku tidak. Aku ini anjing gila. Aku harap kepala sekolah kasih aku jawaban yang memuaskan. Aku janji. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Kalau ada apa-apa, kasih tahu aku. Aku juga bisa lindungin kamu. Oke. Tahun kedua aku mengenal Winda. Aku masuk kelas 3 SMA. Dia juga sudah lulus dan mulai magang. Winda? Winda? Kalau nggak bangun juga nanti telat kerja lagi. Semalam begadang lagi buat kerjaan desain. Mana ada semudah itu mau jadi pegawai tetap. Kamu ini masih bocah. Jangan ikut campur. Aku bukan bocah. Ada lagi. Jangan terus menyentuh kepalaku. Sudahlah, aku mau kerja. Dadah. Semuanya sedang berjalan ke arah yang baik. Satu-satunya yang buruk. Dia kayak masih anggap aku anak kecil. Aku umumkan, staf tetap zero desain tahun ini. Winda, kamu pasti masuk. 6 bulan berurut nilaimu 3 besar. Pasti tidak masalah. Vivi Wongso, Jamie Trison, selamat. Selamat ya. Vivi, terus tingkatkan lagi. Baik. Pak, kok aku nggak masuk daftar? Pertanyaannya, kenapa harus ada kamu? Sejak masuk perusahaan tahun lalu, semua hasil kerjaku sempurna.
Penilaianku selalu 3 besar. Tugas darimu pasti aku bereskan. Sedangkan si Vivi baru masuk sebulan. Kok bisa? Winda, kamu juga sudah dewasa. Kok masih polos begini? Di dunia kerja, koneksi dan relasi selalu lebih penting dari kerja keras. Ayahnya Vivi itu, dia klien besar kami. Meski kinerja dia nol, aku tetap bakal pilih dia. Inilah kenyataan. Paham? Kamu mau apa? Winda, kamu itu cantik, juga sangat pintar. Kalaupun punya penyokong, banyak masalah yang bakal beres dengan sendirinya. Kamu harusnya paham dengan hal itu. Waktu kuliah, kamu kerja sambilan di tempat karaoke kan? Menurutmu, kalau orang kantor tahu kerjaan sambilanmu dulu, bakalan gimana jadinya? Aku kerja sambilan dengan jujur. Siapa yang percaya? Orang hanya percaya apa yang mau dipercayai. Winda, aku memberimu kesempatan terakhir. Jangan mengecewakanku. Jam 10 malam. Aku tunggu kamu. Ada apa? Kamu kelihatan lagi nggak baik-baik saja. Urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Winda, kamu selalu anggap aku anak kecil. Kamu sebenarnya bisa ceritain ke aku. Pengangkatan staf tetapku gagal. Yang diangkat malah anaknya klien perusahaan. Artinya penilaian mereka buruk. Kamu nggak ngerti. Dunia kerja memang gak adil. Aku yang terlalu polos. Aku gak di rumah malam ini. Kamu makan sendiri ya. Jangan pergi. Aku cuma mau makan sama teman. Winda, aku sebentar lagi 18 tahun. Aku juga bisa cari uang. Nilaiku bagus. Kalau jadi guru les bayarannya lumayan. Aku juga bisa ikut lomba. Hadiahnya juga bagus. Aku juga bisa hidupin kamu. Kamu ngomong apa sih? Kok aku harus dihidupi sama kamu? Aku pergi ya. Winda, sebenarnya kamu mikirin apa sih? Kamu ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Kamu siapa lagi?
Yudi, kamu ngapain? Winda, apa maksudmu? Masih kurang puas ngancam aku ya? Malah nyuruh orang buat mukulin aku. Dia nggak ngelakuin apa-apa ke aku. Kamu sudah mukul dia, jadi pantas dipukul. Kamu gimana bisa nemuin aku di sini? Aku lihat kartu kamar itu. Jadi kamu pikir aku tidur sama orang lain demi menjadi pegawai tetap?